Hai semua, ada di sini. Pada kesempatan kali ini, aku ingin mengetes sebuah resep yang diadaptasi dari sebuah terjemahan. Resep tersebut mempunyai judul Crema Cross Coconut Cookies, atau dalam terjemahannya berjudul kue kering kelapa ala nenek Kraus. Mengapa untuk diadaptasi ini, dan apa perbedaan adaptasi ini dengan resep yang asli? Pada adaptasi ini aku hanya ingin untuk mengetes resep ini, jadi perbedaannya hanya pada takaran sama jumlah porsi. Untuk adaptasi ini aku ingin menggunakan hanya sekitar 1/4 dari jumlah takaran normal, jadi jumlah porsi yang akan dihasilkan juga sekitar 1/4 atau 1 lusin dari jumlah total yang sebenarnya bisa mencapai 4 lusin. Untuk bahannya tidak ada perubahan dari adaptasi maupun yang dari terjemahan. Bahannya masih sama seperti shortening atau lemak, seperti gula pasir, gula merah, telur ayam, ekstrak vanili, tepung terigu serbaguna, baking powder, baking soda, garam, oats, dan kelapa parut. Itu saja untuk awalannya. Kita langsung saja membuat cookies keringnya atau kue keringnya. Siapkan semua bahan. Campurkan mentega, gula pasir, dan gula merah ke dalam mangkok besar. Lalu campurkan sampai tercampur rata. Setelah itu tambahkan telur dan ekstrak vanila ke dalam mangkok yang sama, lalu campur sampai rata seperti sebelumnya. Siapkan mangkok lain, masukkan dan campur tepung, baking powder, soda, serta garam. Setelah itu masukkan campuran tepung tadi sedikit demi sedikit ke dalam mangkok yang besar. Jangan lupa hanya memasukkan sedikit demi sedikit, kalau tidak nanti akan tumpah seperti yang terlihat dalam video. Tambahkan oats dan parutan kelapa dalam campuran tadi dan campur hingga rata. Setelah itu siapkan permukaan datar dan taburi dengan tepung. Lalu setelah itu uleni adonan tadi, tidaknya sampai tercampur rata atau sampai kalis. Setelah diuleni, tambahkan tepung jika diperlukan, jika mendapati kesulitan saat menguleni. Setelah itu bagi menjadi 2 untuk manjang. Untuk manjang, panjang dan bungkus dengan kertas roti. Lapisi dengan tepung jika kesulitan untuk melapisi adonan tadi dengan kertas roti. Setelah itu masukkan ke dalam freezer dan tunggu hingga mengeras 1 atau 2 jam. Panaskan oven dengan suhu 180 derajat Celcius, lalu keluarkan adonan dari freezer. Diamkan beberapa saat untuk memudahkan memotong. Setelah itu potong dan bentuk adonan setebal kurang lebih setengah cm sampai 1 cm. Potong sebanyak 1 lusin atau 12 kue.
Setelah itu siapkan loyang datar dan lapisi dengan kertas roti. Tata potongan kue di atas loyang. Potongan kue bisa dipipihkan terlebih dahulu jika terlalu tebal. Panggang dengan ke dalam oven, masukkan ke dalam oven dan panggang dengan suhu 180 derajat Celcius selama 12 menit. Panggang lagi selama 10 menit karena yang ada di video ternyata belum matang. Setelah 10 menit berlalu, keluarkan kue dari oven. Hati-hati saat mengeluarkan karena panas, saya merasakan sendiri. Setelah itu dinginkan kue paling tidak selama 10 menit. Itu adalah stepnya. Untuk sesi kali ini adalah sesi testing. Nah, setidaknya ini bisa dikatakan cukup berhasil. Sebenarnya enak dan tentu saja edible. Kembali lagi pada sesi ini, aku ingin menyampaikan hasil olahan, hasil kue kering yang sudah dibuat sebelumnya, dan komen-komen bagi yang sudah mencicipi. Komen sebagian besar mengatakan kue kering itu enak, renyah, dan crispy. Itu bagian yang positifnya. Untuk yang bagian agak negatifnya, kue kering tersebut tergolong terlalu manis dan juga ada bagian yang kurang matang, yaitu lebih ke waktunya nanti. Tapi dari sekian yang mencicipi ada 5, overall bilang semuanya itu enak. Dan untuk masalah selanjutnya terkait dengan penerjemahan maupun teks sumbernya, revisi yang bisa dilakukan sebenarnya cukup banyak, tapi di sini aku udah mencatat ada 5 poin yang bisa diperbaiki. Yang pertama, waktu panggang kurang lama seperti yang sudah disaksikan sebelumnya saat pemanggangan. Yang pertama, aku memanggang sekitar 12 menit dan masih belum matang, aku tambahin 10 menit jadi sekitar 22 menit baru bisa tergolong matang. Terus karena tadi terlalu manis, itu untuk bahannya sendiri terlalu banyak gula pasir dan gula merah, terlalu banyak, mungkin bisa dikurangi. Untuk selanjutnya, karena itu terlalu crumbly saat ingin dibentuk, bisa dibilang penjelasan tentang oatsnya itu kurang spesifik, jadi mungkin bisa ditambahi kalau oatsnya itu bisa di blender dulu agar lebih halus, atau ada spesifikasi kalau oatsnya tidak memakai yang whole grain atau yang utuhan. Terus soal porsi saat pemotongan setelah defrosting atau setelah pengeluaran dari freezer, ukuran sekitar 1 cm atau yang sesuai dengan terjemahan maupun teks sumbernya itu tergolong terlalu lama, nanti bisa menambah waktu pemanggangan, dan tidak ada waktu defrost atau menunggu agar adonan yang keluar dari freezer itu mudah dipotong, karena kalau sudah ada sedikit kesalahan di awal nanti malah langsung hancur adonannya. Jadi dari translation, adaptasi, terjemahan dan adaptasi, overall semuanya ada beberapa perbedaan yang bisa diimplikasi. Yang pertama, kultur panggang yang berbeda, mungkin yang di luar sama yang di Indonesia itu cukup beda. Terus kalau ingin menerjemahkan atau ingin mencoba, butuh adaptasi manual, jadi adaptasi sendiri-sendiri. Dan kemungkinan ketiga, resep yang dibuat dari teks sumbernya langsung, mungkin itu adalah resep asal. Jadi seperti itu hasil analisis dan hasil tes resep
kue kering ala nenek kaos. Ya, seperti itu. Terima kasih sudah menonton.